Di tengah laju inflasi yang tinggi di dalam negeri, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2022 akan mencapai level 5,2%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, penanganan inflasi akan penting bagi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Untuk memastikan ekonomi tetap terjaga, Erlangga meminta semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, untuk mematuhi arahan Presiden dalam rangka menekan laju inflasi. Erlangga pun menghitung efek inflasi energi, yakni kenaikan harga BBM Pertalite dan solar, akan berdampak pada kenaikan inflasi utama sebesar 1,6 hingga 2%. Oleh karena itu, laju inflasi harga yang diatur pemerintah dan pangan harus tetap terkendali. Menurut Erlangga, pemerintah akan menangani inflasi selayaknya ketika menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah memastikan bantuan sosial tambahan berupa BLT BBM dan bantuan subsidi upah telah disalurkan dan diterima oleh kelompok masyarakat rentan dan miskin. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya, pemerintah sudah menyalurkan dana bantuan hingga hampir 10 triliun rupiah. Secara rinci, BLT BBM sudah disalurkan kepada 18,7 juta penerima atau dengan realisasi anggaran 5,6 triliun rupiah. Kemudian untuk bantuan subsidi upah telah dikucurkan kepada 4,3 juta pekerja atau senilai 2,6 triliun rupiah. BLT BBM rencananya akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp150.000 per bulan dan diberikan sebanyak 4 kali. Penyaluran akan diberikan dengan skema 2 tahap. Sementara itu BSU alias BLT subsidi gaji akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal 3,5 juta rupiah. Dengan bantuan yang diberikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan ini sebesar Rp600.000. Kementerian ESDM resmi menambah alokasi volume bahan bakar nabati jenis biodiesel yang sebelumnya 10,15 juta kiloliter menjadi 11,02 juta kiloliter. Kementerian ESDM menjelaskan, berdasarkan rekomendasi tim evaluasi pengadaan bahan bakar nabati BBM jenis biodiesel, terdapat perubahan kebutuhan BBM solar dan perlu adanya perubahan alokasi volume BBM jenis biodiesel. Adapun keputusan perubahan alokasi ini mulai berlaku per 12 September 2022. Dana Moneter Internasional alias IMF berjanji akan memberikan bantuan untuk negara-negara yang dilanda lonjakan harga pangan dan kekurangan akibat perang di Ukraina. IMF menyebut setidaknya ada 20-30 negara yang membutuhkan pendanaan tersebut. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva mengatakan, anggota Dewan Eksekutif sepakat dengan usulan perluasan pendanaan. Georgieva berharap Dewan Eksekutif akan menyetujuinya untuk memungkinkan pencairan dana dengan cepat, paling tidak pada Oktober ini. Dengan rencana tersebut, memungkinkan IMF untuk memberikan tambahan pembiayaan darurat tanpa syarat kepada negara-negara yang dilanda krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraina dan inflasi global setelah pandemi COVID-19. Juru bicara IMF, Gary Rice, mengatakan, lembaga moneter itu telah meminjamkan lebih dari 268 miliar dolar Amerika Serikat ke 93 negara sejak awal pandemi, termasuk untuk membantu negara-negara yang terkena dampak krisis pangan. Selain itu, IMF juga telah memberikan pinjaman 27 miliar dolar AS kepada 57 negara berpenghasilan rendah. Inflasi Amerika masih di atas awan, meleset dari prediksi pasar yang memperkirakan deflasi. Inflasi bulan Agustus naik 0,1%. Secara tahunan, inflasi Amerika Serikat berada di level 8,3%. Angka ini masih di bawah inflasi bulan Juli yang menembus 8,5% dan Juni 9,1%. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan, indeks harga konsumen secara tidak terduga naik pada bulan Agustus, bahkan ketika harga gas turun. Inflasi di bulan Agustus masih terjadi karena penurunan biaya energi gagal mengimbangi kenaikan harga jasa dan pengeluaran lainnya. Kondisi ini mempertahankan tekanan pada Bank Sentral The Fed untuk memberikan kenaikan suku bunga besar lebih lanjut di bulan ini. Merespon angka inflasi negeri pamen Sam yang masih tinggi, sejumlah bursa saham kawasan pun berguguran. Saham di Asia Pasifik turun tajam pada hari Rabu menyusul indeks di Wall Street yang juga terkoreksi. Pelemahan terbesar terjadi di indeks Nikkei yang terkoreksi hingga 2,78%.